Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan memberikan update terbaru berkaitan dengan hasil seleksi P3K 2023. Oleh karena itu, silakan disimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja untuk hasil seleksi P3K 2023. Tentunya semakin mendekati akhir dari jadwal untuk rentang pengumuman kelulusan P3K 2023, itu semakin banyak instansi yang juga menyampaikan. Nah, untuk di video kali ini kami menyampaikan lagi beberapa instansi yang kembali mengumumkan hasil seleksi kompetensinya Bapak Ibu atau kelulusan. Yang pertama itu di sini ada pengumuman dari instansi atau daerah di Dharmasraya. Ini adalah pengumuman Bupati Dharmasraya berkaitan dengan hasil kelulusan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis untuk di tahun anggaran 2023. Nah, di sini penjelasannya bahwasanya hasil integrasi seleksi kompetensi pengadaan P3K jabatan fungsional tenaga teknis tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Nah, untuk maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil integrasi seleksi kompetensi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, ini adalah kode-kodenya Bapak Ibu. Nah, masih ada rekan-rekan yang kadang bertanya di kolom komentar berkaitan dengan kode-kode kelulusan di tahun 2023. Nah, sini silakan disimak lagi Bapak Ibu bahwasanya untuk kode yang digunakan tahun ini seperti kode P itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas, dan ini hanya berlaku untuk yang pelamar umum Bapak Ibu ya, yang hanya umum kode P. Kemudian kode PR1 ini adalah peserta STHK 2 pada jenis kebutuhan khusus. Nah, kemudian kode L adalah peserta yang lulus seleksi, jadi nanti jika ada keterangan itu P per L atau PR1 per L atau PR2 per L, nah itu dinyatakan nanti lulus seleksi. Nah, selain per L saja juga ada kode L-2 Bapak Ibu, adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan. Nah, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, kemudian kode L-3 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Nah, kemudian kode TL adalah peserta yang tidak lulus. Jika nanti nama dari teman-teman sudah dicek dan kodenya TL artinya tidak lulus. Kemudian ada kode TH adalah peserta tidak hadir pada seleksi kompetensi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengetahui hasil kelulusan P3K 2023, silakan mempersiapkan diri untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup nantinya dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik, karena ini jadwalnya mulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari untuk pengisian DRH ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti dari rentang waktu yang ditetapkan oleh Panselnas Bapak Ibu tidak melengkapi pengisian daftar riwayat hidup ataupun kelengkapan dokumen secara elektronik di akunnya masing-masing. Nah, untuk kelengkapan dokumennya silakan dibaca pengumuman instansinya masing-masing Bapak Ibu untuk dokumennya. Nah, untuk lampiran pengumumannya di Dharmasraya ini bisa kita lihat di sini hasilnya rekapan dari nilai-nilai yang diperoleh untuk peserta. Nah, di sini tentunya yang lulus ini berdasarkan jumlah formasi ya Bapak Ibu, karena di sini yang ini lulus, kemudian yang lulus PR2 per L. Nah, ini untuk yang P3K teknis. Kemudian untuk yang P3K kesehatan juga sama pengumumannya, lampirannya ini masih di Dharmasraya. Kita lihat pengumumannya, ini dia Bapak Ibu untuk pengumuman kelulusan P3K kesehatan di Dharmasraya Bapak Ibu untuk rekap hasil nilainya. Selanjutnya instansi yang juga mengumumkan hasil kelulusan ini yaitu di Kabupaten Pasir. Ya, ini Kabupaten Pasir juga mengumumkan hasil seleksi P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan, dan di sini disampaikan pengumumannya bahwasanya untuk yang dinyatakan lulus itu berhak ya mengikuti pemberkasan nomor induk P3K tenaga kesehatan yang tentunya memiliki kode
P per L, P per L min 2, PR2 per L, PR2 per L min 3 di kolom keterangan. Ini kenapa tidak ada PR1? Tentunya mungkin di Kabupaten Pasar itu tidak ada yang STHK 2 karena PR1 tadi kan untuk STHK 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang ini juga ya, kode-kode seperti P, PR2, TL, TH di kolom keterangannya artinya dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu. Nah, ini untuk file pengumuman untuk di Kabupaten Pasar, dan untuk hasilnya silakan nanti cek di laman website resmi BKPSDM Kabupaten Pasar Bapak Ibu. Kemudian untuk kabupaten selanjutnya ada di Buru Selatan, itu sudah mengumumkan juga, yaitu hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, sama juga disampaikan kode-kode untuk keterangan kelulusan di pengumuman nanti. Nah, ini dia hasilnya untuk yang P3K tenaga teknis. Yang ini Bapak Ibu untuk hasilnya, dan dia PR1. Nah, kalau kita perhatikan lagi PR1 di sini, nah ini membuktikan bahwasanya regulasi di tahun ini mengutamakan atau memprioritaskan STHK 2 dulu diangkat. Nah, di sini nilai totalnya itu hanya 277 Bapak Ibu. Namun karena PR1 ini merupakan pelamar kebutuhan khusus untuk STHK 2 yang sudah masuk database BKN, yang merupakan prioritas untuk diangkat tahun ini, sehingga meskipun nilai totalnya kalau kita lihat di sini lebih rendah dibanding dengan PR2 di sini Bapak Ibu, namun yang diangkat ataupun yang lulus seleksi P3K 2023 tetap yang STHK 2 meskipun nilainya lebih rendah dibanding dengan PR2 Bapak Ibu ya, atau yang non ASN. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang STHK 2 tentunya diprioritaskan. Mungkin dilihat dari pengabdian STHK 2 ini kan juga sudah lama mengabdi Bapak Ibu ya, tentunya honor-honor yang sudah lama yang masuk kategori STHK 2. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah untuk P3K tenaga kesehatan di Buru Selatan juga, silakan dicek bagi Bapak Ibu yang mengikuti ataupun melamar di P3K kesehatan di Buru Selatan. Nah, untuk selanjutnya yang akan kami sampaikan bagi rekan-rekan pelamar umum dan khusus P3K guru. Karena sampai saat ini sekarang sudah tanggal 13 Desember ya. Nah, 2 hari lagi sudah akhir dari pengumuman kelulusan dari rentang waktu yang disampaikan oleh Panselnas. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan ini ada screenshot dari surat undangan lagi Bapak Ibu ya, kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi seleksi SNP 3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Di sini kami dapatkan akan berlanjut lagi Bapak Ibu, yaitu 14 sampai dengan 16 Desember 2023. Karena berdasarkan surat undangan yang kita dapatkan infonya sebelumnya itu berakhir hari ini ya, tanggal 13 Desember untuk yang tahap 2. Namun kalau seandainya berlanjut lagi untuk yang tahap ketiga, nah tentunya kita berharap untuk pengumuman P3K guru semoga saja itu masih dalam rentang waktu yang dijadwalkan Panselnas, yaitu sampai 15 Desember. Dan kita berharap tentunya rapor ini tidak mempengaruhi untuk pengumumannya ya, jadwal pengumumannya. Karena dari jawaban BKN juga di media sosial resminya yang menjawab pertanyaan dari beberapa pelamar di Instagramnya menyampaikan saat ini pengolahan hasil seleksi P3K oleh instansi masih terus berproses dan instansi nanti dapat mengumumkan hasilnya mulai dari 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 15 Desember terutama bagi instansi ya yang tidak mengadakan SKTT. Silakan pantau secara berkala pada laman pengumuman instansi dan portal SSCSN. Jadi sampai saat ini untuk jadwal pengumuman kelulusan masih dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan Bapak Ibu, yaitu 6 sampai dengan 15 Desember. Jadi kalau kita lihat harinya tinggal hari ini hari Rabu. Dan kalau seandainya instansi teman-teman belum mengumumkan hari ini, silakan dicek lagi mulai besok, yaitu 14 hari Kamis, dan terakhir adalah tanggal 15 Bapak Ibu hari Jumat. Nah, jika belum diumumkan juga tentunya akan ada informasi resmi dari Panselnas ataupun mungkin dari instansinya terkait dengan pengumuman kelulusan P3K 2023. Baik Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.